Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wahyu Cahyadinata dengan NIM 2400018 079. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan laporan format presentasi sebagai tugas proyek akhir untuk mengikuti UAS. Ya, berikut ini merupakan implementasi PowerPoint dari laporan yang telah dibuat dengan sebenar-benarnya. Pada bagian pertama, yaitu desain web. Di sini saya membuat desain dari Canva. Saya langsung presentasi juga menggunakan Canva agar tidak sulit dalam menjelaskan. Nah, pada desain awal ini, untuk bagian atas saya berikan judul profil mahasiswa, lalu di bawahnya ada foto untuk profil, untuk foto profil. Selanjutnya di bawahnya ada nama pemilik, saya sendiri, Wahyu Cahya Dinata. Dan pada sebelah kanan ini, agak ke tengah, itu ada akun media sosial yang saya tautkan seperti TikTok dan Instagram. Selanjutnya untuk bagian pojok kiri atas seperti ini, ada beberapa menu seperti menu awal, about, portfolio, kontak. Yang dimana about ini berisikan tentang diri saya, lalu portfolio yaitu yang berisi tentang beberapa keahlian dan sedikit penjelasan. Ya, selanjutnya untuk desain kedua hampir sama seperti desain awal, hanya di sini perbedaannya yaitu terletak untuk keseluruhan dari semua menu yang ada di atas dari pojok kiri ini. Penjelasannya seperti di bawah ini dan penambahan kalimat selamat datang di website saya. Dan sebelah kiri, maaf, sebelah kanannya ada foto yang saya tambahkan. Untuk selanjutnya folder web server lokal. Untuk foldernya sendiri saya beri nama Project Web yang berisikan file-file yang saya buat yang saya gunakan dalam pembuatan project akhir seperti data.php, image untuk gambar yang saya isi, lalu index.html, script.js, lalu style.css. Dan selanjutnya, untuk kode yang saya gunakan yaitu HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Selanjutnya untuk source kode editor HTML, yaitu menjadi struktur utama dan konten dasar halaman web yang saya buat. Pada bagian header yang berjudul utama yaitu profil mahasiswa seperti yang saya berikan tahu tadi pada bagian ini, profil mahasiswa. Setelah itu terdapat juga navigasi dan beberapa menu seperti home, about, portfolio, dan kontak yang mengarah ke bagian-bagian halaman yang sama. Pada bagian main, terbagi menjadi dua area utama, dan sidebar menampilkan profil mahasiswa seperti foto, NIM, foto, nama, NIM, jurusan, semester, dan universitas, serta tautan akun media sosial yang telah saya cantumkan tadi, seperti TikTok dan Instagram. Pada artikel utama berisi bagian pada section seperti home untuk pengantar dan sambutan, bagian about yang berisi informasi tentang diri saya, minat, dan keahlian, lalu untuk portfolio yang menampilkan daftar proyek yang telah dikerjakan, dan bagian kontak yang berisi formulir untuk mengirim pesan dengan input nama, email, subjek, dan pesan. Lalu untuk formulir ini akan dikirim ke script PHP dan bagian footernya berisi informasi hak cipta dan teknologi yang saya gunakan. Lalu terakhir, yaitu koneksi menautkan ke file CSS untuk styling dan script JS untuk fungsionalitas interaktif. Berikut cuplikan kode HTML yang saya gunakan. Ini adalah bagian awal, bisa dilihat. Untuk bagian menu, judul, dan nama webnya. Selanjutnya untuk search kode editor CSS. Style CSS itu untuk mengatur tampilan visual, preset, dan dasar yang mengatur ulang margin default di browser dan mendefinisikan font, tinggi baris, serta teks dan latar belakang dasar seluruh halaman web. Pada bagian header untuk latar belakang, yaitu gradient, teks putih untuk judul dan navigasi, serta efek bayangan. Bagian layout utama yang membuat tata letak dua kolom pada desktop dan penyesuaian pada perangkat seluler. Untuk sidebar dibuat sticky agar tetap terlihat saat di-scroll. Dan untuk konten artikel, styling untuk judul, subjudul, dan daftar keahlian yang diatur dalam grid dengan aksen border kiri. Lalu untuk portfolio, diatur dalam grid responsif, formulir kontak yang diatur styling untuk label, input, file,
pesan error dan tombol submit. Dan pada bagian footer, latar belakang gelap dan teks putih rata tengah. Untuk responsif yang menggunakan Add Media Query untuk menyesuaikan tata letak dan ukuran agar menyesuaikan layar, seperti layar handphone dan laptop. Selanjutnya, cuplikan kode editor CSS. Seperti ini. Hanya sedikit karena ini bagian utama yang menyeluruh, yaitu body dan header-nya. Selanjutnya, JavaScript. Source Code Editor JavaScript yang bertujuan untuk menambahkan aktivitas dan perilaku dinamis ke halaman web klien di browser. Untuk smooth scrolling, ketika navigasi diklik, halaman akan muncul ke bagian yang dituju dengan animasi halus. Dan untuk loading data profil yang mengambil data profil, menampilkan ke HTML dan ke HTML di sidebar. Lalu validasi formulir yang memvalidasi input pengguna, memberikan umpan balik visual. Begitupun untuk submit yang memvalidasi semua file saat tombol kirim pesan diklik. Jika error, pengiriman akan dicegah. Selanjutnya, AJAX. Jika validasi berhasil, data akan dikirim ke script PHP. Highlight navigasinya aktif, yang menambahkan kelas aktif ke tautan navigasi yang sesuai. Setelah itu ada animasi portfolio, yang menambahkan efek fade in dan slide up yang berurutan pada item portfolio saat halaman dimuat. Ya, berikut cuplikan kode editor JavaScript. Ya, selanjutnya untuk source code editor PHP, ini bertujuan untuk memproses data yang dikirim dari formulir ke kontak server dengan penanganan request post yang memastikan hanya permintaan post yang diterima dari formulir. Untuk sanitasi input yang membersihkan data yang diterima dari formulir untuk mencegah serangan seperti XSS. Dan validasi server memvalidasi file berdasarkan kriteria tertentu, penanganan error, jika error script akan dikembalikan melalui respon JSON ke JavaScript yang berisi detail error dan ditampilkan ke pengguna apabila formulir tersebut error. Dan untuk penyimpanan data, jika validasi berhasil akan disimpan ke sebuah file JSON di server. Dan untuk pengiriman email, kode ini mencangkup fungsionalitas opsional untuk mengirimkan detail pesan ke alamat email administrator dengan fungsi main PHP. Respon JSON untuk mengembalikan dalam format JSON ke JavaScript untuk mengindikasi pengiriman berhasil atau gagal. Ya, berikut cuplikan kode editor PHP. Selanjutnya untuk tampilan web seperti ini, apabila sudah di-run, lalu kita cek di browser, terdapat judul, menu, dan penjelasan menu untuk bagian awalnya seperti about, tentang saya, selamat datang pada bagian home, lalu portfolio, dan di sebelah kirinya ada nama saya, akun media sosial yang saya tautkan, dan beberapa penjelasan tentang data diri saya. Selanjutnya untuk bagian portfolio, karena tadi terpotong seperti ini, yaitu berisi keahlian dan penjelasan untuk web ini saya buat sebagai proyek akhir yang diberikan oleh Bapak Ali Tarmuji STMCS sebagai dosen pengampu. Untuk bagian selanjutnya yaitu kontak, hubungi saya yang berisikan beberapa input seperti nama, email, subjek, dan pesan, lalu tombol submit kirim pesan. Dan selanjutnya untuk bagian footer bawah, yaitu saya isi dengan nama saya untuk hak cipta dan dibuat dengan HTML, CSS, JavaScript, serta PHP. Berikut ini adalah kode yang saya gunakan untuk membuat web tersebut. Ya, setelah itu, screenshot GitLab. Jadi setelah semua selesai pada bagian program dan web yang sudah saya buat, selanjutnya penguploadan file project ke GitLab seperti ini. Dan untuk nama filenya saya berikan nama project UAS karena ini adalah bagian akhir untuk mengikuti UAS. Dan isinya bersama seperti di awal tadi. Untuk image
data.php, index.html, script.js, dan style CSS. Ya, thank you. Terima kasih for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Wahyu Jayadinata, mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Memohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian dan penjelasan yang saya berikan dalam format PPT ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.